Bapak Ibu Guru setanah air, channel Aritilatorial menyapa kita kembali untuk menyampaikan informasi seputar SKTP semester 2 periode Juli-Desember 2021. Perlu saya informasikan bahwa akhir-akhir ini ada beberapa daerah yang sudah mencairkan tunjangan profesi guru triwulan 1 maupun triwulan 2, dan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih belum kebagiannya. Nah, bagi yang belum kesampaian, diharapkan supaya bersabar, mungkin menjelang akhir tahun tunjangan profesi Bapak Ibu akan masuk rekening menjelang akhir tahun ini. Seputar persoalan tentang info GTK yang masih belum valid dan juga ada yang valid, dan ini khusus saya berbicara tentang info GTK yang masih belum valid ya. Nah, pada gambar di atas ditunjukkan bahwa status validasi tunjangan profesi tidak valid. Hasil verifikasi data terakhir belum valid. Jadi hal ini disebabkan oleh faktor diantaranya yaitu jumlah jam tatap muka yang belum mencukupi 24 jam. Perlu kita pahami bersama, ada beberapa hal yang melatar belakangi info GTK tidak valid. Yang pertama adalah JJM yang tidak mencukupi 24 jam tatap muka. Kemudian kelengkapan data masih dianggap kurang atau data tidak lengkap. Berikut, terjadi perbedaan pangkat atau golongan antara entrian data Dapodik dengan database BKN untuk yang PNS. Tugas tambahan tidak diakui yang menyebabkan jumlah jam mengajar JJM belum atau tidak memenuhi 24 jam tatap muka, dan faktor lain yang bisa menyebabkannya. Nah, ini kita perhatikan, misalnya beban mengajar masih palang X merah, berarti jam mengajarnya belum mencukupi. Nah, yang memfaktor ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang benar-benar jumlah jam Bapak Ibu tidak mencukupi, atau mungkin mencukupi dan sudah diinput oleh operator sekolah masing-masing, namun penarikan data oleh info GTK ya Dapodik Pusat masih belum dilaksanakan, sehingga pada tampilan info GTK Bapak Ibu masih tertera beban mengajar masih dalam proses penghitungan perbaikan data. Nah, setelah mungkin ya perbaikan data dilakukan, berarti secara otomatis data ini akan berubah dari palang X merah menjadi checklist warna hijau. Demikian juga dengan rombongan belajar. Nah, di sini juga nampak ya semuanya 0. Dari gambar di atas jelas ditunjukkan bahwa penyebabnya adalah jumlah siswa yang masih 0 atau belum terbaca, serta JJM rombel 0 dan linear 0. Sehingga keadaannya seperti ini, seperti tampilan pada gambar ini. Hal lain, coba perhatikan data ini. Misalnya data sekolah. Nah, di sini sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas masih belum ada atau masih belum di-entry di Dapodik. Nah, jika Bapak Ibu temukan hal seperti ini pada info GTK Bapak Ibu, segera sampaikan kepada operator sekolah untuk menginput kebenaran data Bapak Ibu sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi setelah diinput, maka kita menunggu beberapa waktu, data ini akan terisi dan tampilannya tidak merah lagi. Hal yang perlu kita perhatikan, apakah kita berhak untuk diterbitkan SKTP atau tidak, yang ada hubungannya dengan realisasi pembayaran atau pencairan tunjangan profesi guru. Perhatikan status validasi tunjangan profesi. Nah, kalau katanya valid, menunggu verifikasi dinas, berarti ada satu langkah proses yang harus dilakukan oleh dinas pendidikan masing-masing di mana Bapak Ibu berada ya, untuk mengajukan penerbitan SKTP. Nah, tentunya itu tugasnya dinas ya, bukan tugasnya kita sebagai guru, bukan tugas Bapak Ibu guru.
hanya memperhatikan apakah data infogetika kita valid atau tidak, SKTP terbit atau tidak. Nah, perhatikan verifikasi data tunjangan profesi. Antara lain, keaktifan, kelulusan sertifikasi, kepegawaian, beban mengajar, kelengkapan data, usia, dan NUPTK. Apabila semuanya statusnya itu sudah diceklis dengan warna hijau, berarti tidak ada hambatan untuk terbit SKTP-nya Bapak Ibu Guru. Dengan terbit SKTP, berarti Bapak Ibu Guru berhak untuk menerima tunjangan profesi. Nah, inilah yang harus kita perhatikan dalam hal melengkapi data di sekolah masing-masing melalui operator dapur di sekolah, supaya SKTP dan tunjangan profesi tidak terkendala. Demikian informasi yang saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu setanah air. Kiranya informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum saya akhiri, saya pesankan kepada kita semuanya, kiranya bagi yang berkenan, silakan like, subscribe, dan komen, sehingga informasi yang disampaikan oleh channel Ari Tutorial seputar Bapak Ibu Guru, kepentingan Bapak Ibu Guru tetap terupdate setiap saat. Demikian hal ini saya sampaikan. Terima kasih.